Sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sampai saat ini pemerintah terus melakukan program penanganan rawan pangan. Rawan pangan merupakan suatu kejadian di mana masyarakat tidak dapat mengkonsumsi pangan. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak sekali faktor. Untuk penanganan kerawanan pangan dibutuhkan intervensi berupa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis. Untuk mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat. Salah satu program nasional yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Palembang yaitu P2L, yaitu Perkarangan Pangan Lestari. Dan sehubungan dengan hal tersebut, saat ini telah hadir narasumber kita, seorang ASN inovator, yaitu Bapak Insinyur Haji Sayuti MM. Beliau merupakan Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palembang. Nah, seperti apa inovasinya? Langsung saja kita sapa. Iya Pak, selamat datang Pak Sayuti. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya. Apa kabarnya Bapak hari Alhamdulillah, ini? baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Meskipun pandemi ya Pak ya, kita tetap semangat ya Pak ya untuk terus bekerja ya Pak ya. Siap. Ya. Oke, dan melayani tentunya masyarakat ya Pak ya. Oke, Mak ini tadi sudah disampaikan bahwa Dinas Ketahanan Pangan ya Pak yang Bapak pimpin ini telah melaksanakan program P2L ya Pak ya. Ya. Dan ini merupakan program nasional. Nah, sehubungan dengan itu Bapak melakukan suatu inovasi. Nah, bisa diceritakan kepada sahabat inovasi di rumah, ini apa yang menjadi latar belakangnya inovasi ini dan tujuannya untuk apa, Pak? Ya, baik, terima kasih Yosi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palembang mengucapkan terima kasih yang telah mengundang kami untuk menyampaikan inovasi terkait dengan One Day One Innovation. Sebelum kami sampai kepada inovasi yang kami buat, perlu kami sampaikan dulu mungkin latar belakang ya. Oke, baik Pak. Yang pertama, Kota Palembang itu adalah kota metropolitan dengan luas wilayah 400,61 km persegi, 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Ya. Jumlah penduduk cukup besar, 1.634.488 jiwa. Ya. Dengan struktur ekonomi didominasi oleh perdagangan, industri dan jasa. Ya, benar, namun demikian, Kota Palembang ini masih mempunyai potensi lahan pertanian. Ya. Lahan pertaniannya ada 8.700 hektar, baik itu lahan keringnya 5.300 dan ada lahan sawah 3.400 hektar. Namun potensi yang ada ini tidak menyebar di seluruh kecamatan, 18 kecamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita juga memperhatikan visi misi Wali Kota Palembang dan Wakil Wali Kota Palembang. Visinya Palembang Emas Darussalam. Ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 misi yang dicanangkan oleh Wali Kota Palembang. Nah, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palembang ini mendukung 3 misi dari misi yang dicanangkan. Salah satunya di misi keempat, yaitu kaitan dengan ekonomi kerakyatan yang yang inovatif dan berdaya saing. Nah, terkait inilah kami mencoba ya bagaimana mencari peluang-peluang yang terkait dengan inovasi-inovasi baru agar pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya di masyarakat tani dapat kita lakukan. Alhamdulillah pemerintah pusat mempunyai program nasional yang kita namakan Perkarangan Pangan Lestari. Program ini cukup baik ya, kegiatannya pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan oleh kelompok, khususnya kelompok tani, kelompok wanita tani. Tujuannya yang pertama kaitannya ketersediaan. Jadi bagaimana di tingkat rumah tangga ketersediaan khususnya tanaman pangan, ya sayuran ini dapat tersedia. Yang kedua dari sisi aksesibilitas, artinya mudah didapat. Yang ketiga pemanfaatan pekarangan rumah tangga. Dan yang paling penting lagi ya kaitannya dengan peningkatan pendapatan. Nah, terkait dengan program nasional inilah maka kami mencari ya inovasi baru yang kami namakan inovasi ini pekarangan pangan lestari holistik integratif. Artinya secara menyeluruh kita kawal mulai dari on farm-nya sampai ke off farm-nya. Artinya mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Nah, itu. Jadi memang ini program ini memang sudah program nasional ya Pak, semua daerah itu melakukannya. Tapi di sini Bapak bersama timnya ya di Dinas Pertanian Kota Palembang ini memberikan satu sentuhan yang berbeda ya Pak ya? Ya. Yaitu melalui dengan program yang holistik dan integratif. Jadi tujuannya sama ya, kaitannya bagaimana masyarakat khususnya petani-petani di Kota Palembang ini ya di tingkat ketersediaannya di rumah tangga itu dia tersedia. Itu tujuannya sama. Tapi selama ini ya tidak dikawal ya sampai kepada pemasaran. Nah, kami mencoba berbeda dengan mungkin kabupaten kota yang lain, kami akan mencoba. Dan ini sudah kami lakukan ya. Salah satunya yang pertama karena ini kita pengawalan mulai dari proses produksinya, budidayanya ya sampai ke pasarnya. Banyak sekali keterlibatan di sini stakeholder yang ada. Yang pertama dari pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah di sini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian yang mempunyai program dan anggaran, pemerintah provinsi terkait dengan satkernya, dan pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palembang ini sebagai pelaksananya. Jadi salah satu langkahnya ya kami kerjasama yang sudah kami lakukan termasuklah dengan pendidikan khususnya dari universitas. Ya, kami sudah melakukan kerjasama ya MOA kemarin dengan Fakultas Pertanian Sakyakirti, dengan Fakultas Pertanian Muhammadiyah, dan insya Allah besok Fakultas Pertanian Unsri. Tujuannya ya bagaimana mahasiswa yang sedang belajar sekarang, yang sudah mempunyai teori-teorinya, untuk dia praktek langsung di lapangan mengawal kegiatan ini. Nah itu. Nah ini sudah kita lakukan. Nanti juga kita akan kerjasama dengan stakeholder yang lain, ya, termasuk dengan swasta, ya, retail, hotel dan sebagainya. Ini harapan kita. Jadi memang banyak sekali ya Pak yang terlibat dalam program ini, kan mulai dari on farm sampai ke out farm-nya, karena ini langsung dikomersilkan ya Pak ya. Dikomersilkan. Karena tadi Bapak menyebutkan bahwa Bapak juga bekerja dengan retail kan, artinya ini nanti akan masuk ke pasar-pasar retail gitu ya Pak ya. Iya. Nah tadi banyak sekali memang sudah disebutkan banyak dalam inovasi ini banyak sekali yang terlibat Pak. Nah kalau boleh diceritakan pada saat Sahabat Inovasi yang tentunya ini waktu pemilihan ide dan penjaringan ide inovasi ini prosesnya seperti apa Pak? Apakah ini melibatkan narasumber-narasumber dari luar atau pihak-pihak terkait yang berkompeten dalam program ini? Ya, jadi sebenarnya idenya dari pengalaman kita sendiri, ya. Karena kegiatan program-program pemberdayaan seperti ini sebenarnya sudah cukup lama dilaksanakan. Kemarin ada program ya termasuk juga inovasi kami kemarin yang kita namakan kawasan rumah pangan lestari juga ya. Kemarin diintegrasikan juga. Tapi kita tidak mengawalnya sampai ke pasarnya. Nah, ini pengalaman kita. Sehingga lestari yang kita inginkan itu kadangkala tidak lestari dia. Karena harapan kita tahun depan itu berkelanjutan sama seperti itu. Nah, kita mencoba ya, kita diskusikan dengan bidang-bidang terkait bagaimana
ada ketertarikan di kelompok masyarakat itu ya dengan usaha, artinya dengan yang dia sudah lakukan pertanaman ini, sehingga dia terus menerus. Sebab kalau dia sudah merasa untung, saya kira dia sayang untuk meninggalkannya. Ini pengalaman kita sendiri. Gitu. Jadi memang itu sangat penting sekali ya Pak ya, pengalaman itu ya Pak ya, untuk suatu pembaruan yang cara sistem yang harus kita lakukan ke depannya ya Pak ya. Nah, kalau apa ya Pak, kalau dari yang Bapak ceritakan tadi, tentu saja untuk menjalankan program P2L dengan holistik dan integratif ini pasti menemui satu kesulitan atau tantangan tersendiri ya Pak ya, apalagi kita mau memberdayakan masyarakat. itu satu hal yang tidak mudah tentunya Pak ya. Nah, bisa ceritakan pada sahabat inovasi ya Pak ya, ini bagaimana, apakah Bapak juga bersama tim menemui kesulitan dan tantangan? Ya, jadi tantangannya memang tidak mudah ya. Sekarang ini kita untuk kaitan ke pasar memang sudah ada beberapa, termasuk dari Carrefour ya, dari mall yang lain ya, Hypermart ya. Ini sudah oke, dia siap, karena kaitan dengan usaha ini kaitannya dengan jaminan keamanan pangan juga, karena kita tidak menggunakan pertanaman di kelompok masyarakat ini, tidak menggunakan pestisida. Nah, memang yang jadi tantangan kita karena nanti mengatur jadwal pola tanamnya. Ya, kebenaran Kota Palembang ini ada 21 kelompok yang sudah dilakukan. Ya, umur pertanaman memang tidak panjang ya, paling batas 40 hari ya, sampai dengan 1,5 bulan ya. Nah, sementara pasar meminta itu kan rutinitas. Ini juga tantangan kita. Ya, karena pasar tidak bisa dia menunggu. Nah, inilah yang sedang kami kondisikan, bagaimana mengatur jadwal tanam di 21 kelompok itu. Sehingga nanti kelompok A misalnya jadwalnya minggu ini dia harus mengisi. Di minggu depan sudah kita atur juga ya kelompok B yang mengisi. Sehingga teratur, sehingga nanti ya ada pola pertanaman yang kita atur. Ya, sekarang ini memang sudah beberapa kali panen, tapi alhamdulillah belum sampai ke pasar memang sudah habis ya. Ya, mudah-mudahan ke depan akan kita atur ini sehingga ada daya tariknya. Nah, terkait dengan kerjasama dengan adik-adik mahasiswa yang kami namakan, sebenarnya nanti kabit kami menyampaikan ya Palembang Young Farmers atau petani milenial ini, karena kami melihat adik-adik mahasiswa ini kan punya potensi, khususnya yang Fakultas Pertanian. Dia sudah belajar secara teori, tapi pengalaman praktek ini yang dia belum ada. Makanya kami libatkan untuk dia masuk di kelompok-kelompok itu sebagai motivator, ya, termasuk sampai ke pasar pasar yang kita siapkan. Ya. Jadi memang itu tantangan itu ya Pak yang sekarang masih menjadi PR mungkin ya Pak ya. Bagaimana caranya? Ya, mudah-mudahan ya tetap tinggal kita pengaturan jadwalnya nanti ya. So kalau ini sudah kita jadwalkan ya, jadi dia teratur. Jadi katakanlah suatu retail ataupun mall yang siap setiap minggu dia minta isi, nah mungkin kita jadwalkan, artinya kelompok-kelompok P2L digilirkan kayak gitu. Jadi tantangan ini juga sudah kita antisipasi. Sudah antisipasi ya Pak, sudah ada solusinya ya. Sudah ada Pak, solusinya. Ya. Nah, ini dari tahun berapa ya Pak program ini? Sebenarnya program P2L ini ya di era di tengah pandemi COVID ini. Jadi baru tahun 2020 ya, artinya baru tahun kedua. Sebelumnya namanya KRPL. Beda dengan KRPL, tujuannya sama, tapi bedanya sekarang ini juga kita untuk masuk kegiatan ini di daerah-daerah stunting, ya, karena terkait dengan ya kurang-kurang gizi ya, daerah-daerah miskin yang akan kita kita masukkan di kegiatan-kegiatan ini. Makanya perlu pengawalan sehingga ya kelompok masyarakat di daerah-daerah itu, di daerah-daerah miskin ini, dia bisa melakukan pertanaman, khususnya tanaman pangan
Ya, dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Di samping itu dia dapat juga untuk menjual hasil yang dia buat itu. Oke. Ya. Nah, Pak, ini kan dari tahun 2020, artinya sudah hampir 1 tahun ini ya, sampai tahun 2021 masih dijalankan ya Pak ya, sudah. Ya, jadi yang kita inovasi ini di tahun 2021 yang baru 2021. kita cetuskan ya. Pengalaman kemarin di 2020 kebenaran baru mulai COVID ya, kita agak vakum. Tapi kita juga melihat ya kondisi di tengah COVID ini ternyata kan sektor pertanian pertumbuhannya kan positif, tidak negatif. Artinya dampaknya cukup bagus. Makanya program ini ya sangat baik sekali kita lakukan di kelompok-kelompok yang terutama daerah-daerah pinggiran katakanlah yang kurang pendapatannya. Oke. Nah, jadi sejauh ini Pak, manfaat inovasi ini sudah dirasakan oleh para petani ya Pak, kelompok-kelompok tani. Dan bagaimana respon mereka Pak? Ya, respon mereka alhamdulillah. Yang pertama ya terkait dengan pasar, sebenarnya di sekitarannya juga masih habis tetap ya, sekarang ini masih habis. Tapi kita berharap kan dia jangka panjang. Makanya pasarnya itu dulu yang perlu kita kerjasamakan. So kalau kita tidak mengikat pasarnya, ya akhirnya sama seperti yang lalu-lalu ya. Ya lestarinya itu yang tidak tercapai ya Pak. Tidak tercapai. Harapan kita ya ke depan karena dia sudah merasa ada manfaatnya, ada keuntungan di situ, dia akan melakukan sendiri. Oke, baik Pak. Jadi ini memang inovasi program P2L ini memang sangat membantu sekali ya Pak ya, untuk para kelompok tani ya. Iya. Oke, baik. Nah Pak, ini mungkin sebelum kita mengakhiri ya Pak ya, mengakhiri perbincangan kita kali ini, mungkin ada closing statement Pak yang mungkin bisa menginspirasi para sahabat inovasi untuk berinovasi juga Pak. Iya. Jadi sahabat inovasi ya, kita berharap dengan program yang cukup bagus ini, mari sama-sama kita melakukan inovasi ini ya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sebenarnya tidak hanya kepada masyarakat miskin ya. Masyarakat kita juga ya perlu memanfaatkan lahan pekarangan ini. Karena banyak sekali lahan pekarangan-pekarangan kita yang belum dimanfaatkan. Ya paling tidak kita memenuhi kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Seperti contoh misalnya mudah sekali dengan nanam kangkung, ya, tanaman tanaman yang lain, cabai dan sebagainya. Paling tidak itu. Nah harapan kita ya ke depan ya khususnya kelompok-kelompok yang sudah kita berikan pengetahuan sampai kepada nanti tingkat pasarnya ya mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan sehingga apa yang diinginkan pemerintah itu dapat tercapai. Oke, baik. Nah, Pak, ada yang mau disampaikan sebelumnya, Pak? Ada yang mau disampaikan juga untuk para tim pendukung inovasi ini, Pak? Terima kasih kami ucapkan kepada para pendukung kegiatan inovasi yang kami buat, khususnya Pekarangan Pangan Lestari. Pertama kami ucapkan terima kasih dengan Presiden Republik Indonesia ya yang telah memberikan dana terkait dengan program nasional. Yang terima kasih juga kepada Menteri Pertanian khususnya dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang telah membuat program nasional ini berjalan di seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih dukungannya dari anggota DPR RI dari Dapil Sumsel yang banyak sekali mendukung kegiatan ini. Ya, terima kasih juga ke Pak Gubernur melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan yang satkernya ada di sana. Dan terkhusus juga kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Palembang dan Ibu Wakil Wali Kota Palembang yang telah mendukung kegiatan program-program inovasi ini. Karena tanpa dukungan beliau, kegiatan ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung inovasi khususnya dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kota Palembang ya yang selalu semangat untuk berinovasi. Sepertinya
perbincangan kita harus diakhiri ya Pak ya. Sebenarnya sih kita masih banyak lagi ya Pak yang perlu kita ulas lebih jauh. Cuman hanya terbatasan waktu ya Pak. Mungkin di lain waktu Pak. Tentu saja kami menunggu kehadiran Bapak lagi di acara kami di podcast One Day One Innovation, tentu saja dengan inovasi-inovasi yang terbaru ya Pak ya. Terima kasih Pak atas kehadirannya ya Pak. Terima kasih. Oke, semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Oke, baik sahabat inovasi. Demikianlah perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini yang tentu saja sangat menginspirasi ya bagi kita semua. Dan bagi sahabat inovasi yang tertarik dengan inovasi ini, dengan program P2L yang holistik dan integratif ini, tentunya bisa langsung memberikan komen di podcast kami atau langsung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Nah, sahabat inovasi tetaplah terus berinovasi. Tentu saja dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator, setiap masalah adalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.